Kembalinya Raja Serigala. Bab 35, Gerbang Dewa Bela Diri. Jiang Wuxian yang mana? Tentu saja Jiang Miao Miao, Master Sekte Dewa Bela Diri dari kota Sanjiang. Di antara 30.000 murid Sekte Dewa Bela Diri, hanya aku, Dewa Bela Diri Miao Miao, yang diunggulkan. Berbicara tentang Jiang Miao Miao, Wang Jie memiliki senyum puas yang langka di wajahnya, dan tampaknya rasa sakitnya tidak begitu parah lagi. Melihat ekspresi puas Wang Jie, Chen Fan merasa itu lucu. Bisakah Jiang Miao Miao membuat beberapa gelombang di depannya? Apakah kamu juga dari Sekte Dewa Bela Diri? Chen Fan bertanya lagi. Ekspresi Wang Jie menjadi semakin bangga, tentu saja. Bagus. Ambil telepon dan segera hubungi Jiang Wuxian. Kebetulan saja dia memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Jiang Miao Miao dan yang lainnya. Mulut Wang Jie membeku. Dia pernah melihat orang mencari kematian sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat orang yang putus asa seperti dia. Baiklah, nak. Karena kamu ingin mati, jangan menyesalinya nanti. Wang Jie mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jiang Miao Miao. Tidak lama kemudian, lebih dari 10 mobil bergegas masuk, dan lampu terang menyinari mata Chen Fan, tetapi Chen Fan tetap tidak tergerak. Kemudian, lebih dari 50 orang melompat dari mobil. Mereka semua berpakaian rapi dan merupakan pejuang yang terlatih, sangat berani dan terampil dalam bertarung. Terutama lencana dengan kata Jiang Swordsman di dada mereka, yang merupakan ciri khas Sekte Wuxian, menunjukkan bahwa mereka adalah anggota Sekte Wuxian. Sebagai sekte seni bela diri nomor 1 di kota Sanjiang, Sekte Wuxian berperilaku dengan cara yang agak sombong. Ada pepatah yang mengatakan bahwa 30.000 pengikut Dewa Perang semuanya adalah satu keluarga. Mereka sangat bersatu. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Ini adalah Sekte Dewa Bela Diri yang terkenal. Dibandingkan dengan Istana Raja Serigala, sangat sulit untuk dijelaskan. Klik. Suara pedang terhunus, peluru terisi, dan batang besi bergesekan dengan tanah terdengar silih berganti. 50 orang mengelilingi Chen Fan secara terorganisasi. Melihat bantuan datang, Wang Jie mendorong kaki Chen Fan. Chen Fan, kematianmu sudah dekat. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian dinasti Tang dan berambut cepak keluar dari tim yang berjumlah lebih dari 50 orang. Chen Fan awalnya mengira bahwa orang ini adalah Jiang Miao Miao, namun tanpa diduga ternyata bukan dia. Siapapun yang menyentuh Wang Jie, silakan maju. Pria berpakaian Tang itu melirik Chen Fan dan bertanya dengan penuh pengertian. Chen Fan juga menatap pria itu, apakah kamu dari Sekte Dewa Bela Diri? Benar sekali, aku adalah Master Aula Li, salah satu dari 5 Yuan dan 7 Aula Sekte Wuxian. Tolong beri aku sedikit muka dan panggil aku Master Li. Guru Li tersenyum dengan arogan, anak muda, ada ribuan murid Wuxian. Kamu telah mengalahkan seorang murid Sekte Wuxianku, jadi kamu dalam masalah hari ini. Chen Fan tersenyum tipis, mengapa kamu tidak bertanya apa yang benar atau salah, dan apa penyebabnya? Guru Li tertegun sejenak, lalu berkata bercanda sambil tersenyum, tentu saja Anda salah. Chen Fan menatap Guru Li yang sombong dan berkata, Anda mengatakan itu salahku tanpa penyelidikan apapun. Chen Fan menahan senyum dinginnya. Ia mengira Jiang Miao Miao adalah orang biasa dan mengerti sebagian etika dunia. Tentu saja, sektenya, Sekte Dewa Bela Diri, akan menjadi kekuatan yang mengesankan. Namun, ia tidak menyangka bahwa mereka hanyalah sekelompok orang yang tidak berguna. Guru Li murka dan merentangkan tangannya, di sini, jika aku katakan kamu salah, maka kamu salah. Chen Fan menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh ketidakberdayaan, bagus sekali. Mendengar nada bicaramu, aku tiba-tiba merasa bahwa kau, Master Aula Li, mungkin tidak akan sanggup melakukan ini lagi. Mendesis. Semua orang tercengang sejenak, dan ketakutan mendengar kata-kata Chen Fan. Lalu, terdengarlah tawa. Guru Li hanya meremehkannya. Dia mencibir Chen Fan dan berkata, jika kamu punya nyali, biarkan aku pergi dari sini. Dia sama sekali tidak menanggapi perkataan Chen Fan dengan serius. Apa yang bisa dia lakukan? Laporan. Menelepon polisi. Mimpi yang diyakini anak-anak sebagai kenyataan. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan lebih dari 50 orang langsung mengelilinginya, dengan beberapa senjata diarahkan ke kepala Chen Fan. Jangan berpura-pura lagi, nak. Wang Jie juga menggertakkan giginya dan tersenyum sinis, Chen Fan, tamatlah riwayatmu. Suara mendesing. Chen Fan menyalakan sebatang rokok perlahan dan berkata dengan suara yang tidak keras maupun lembut, Jiang Miao Miao, berlututlah di hadapanku dalam waktu 1 menit. Bab 36 Beranikah mereka menerima permintaan maaf? Semua orang tercengang lagi, takut dengan kebodohan Chen Fan. Kemudian mereka memandang Chen Fan seolah-olah dia orang bodoh. Guru Li tidak bisa menahan senyum. Biarkan Jiang Wuxian berlutut di hadapanmu. Hanya punya waktu sebentar. Fiu, hahaha. Masih berpura-pura, apakah itu menarik? Chen Fan menggoyangkan rokok di tangannya dan berkata perlahan, 50 detik tersisa. Pemandangan yang begitu tenang membuat Hall Master Li tercengang. Dia jelas tidak mengatakan apapun, tetapi tampak seolah-olah dia telah mengatakan segalanya. Siapa orang ini? Baik nada bicara maupun postur tubuhnya memperlihatkan sikap menghina semua makhluk hidup. Wang Jie, di sisi lain, mengejeknya.
Chen Fan hanyalah menantu kecil keluarga Xia, seorang pecundang yang bahkan tidak mampu membayar sewa. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk membuat Jiang Wuxian berlutut di hadapannya? Kecuali, keberaniannya datang dari berpura-pura keren. Namun, Anda harus memilih target saat ingin pamer. Jika Anda memilih pamer pada mereka, Anda sedang mencari kematian. Sambil berbicara, Wang Jie menarik pistol keringnya dan menyerbu ke depan. Dia meraung dengan ekspresi ganas di wajahnya, aku akan menembakmu dengan satu peluru. Di sisi lain, Jiang Miao sedang berbicara di telepon di dalam mobil. Lagi pula, menurutnya, masalah ini hanya masalah kecil dan dia tidak perlu ikut campur. Namun, saat dia mendengar suara Chen Fan, dia tiba-tiba mendongak. Kemudian, Wang Jie terlihat mengarahkan pistol ke Chen Fan. Ledakan. Pikiran Jiang Miao langsung kosong seperti baru saja dihantam bom. Lalu dia mulai berkeringat deras, membasahi wajahnya yang halus. Dia tidak punya waktu untuk menjelaskan terlalu banyak, dan menangis di telepon, Paman Qian, aku mungkin sudah tamat. Patah. Dia tidak punya waktu untuk berpikir, dia melangkah 2 langkah sekaligus dan melangkah ke sana. Hentikan sekarang juga, siapa yang menyuruhmu menyentuh kakak Fan? Guru Li yang menyeringai tiba-tiba berbalik dan melihat Jiang Wuxian datang dengan tergesa-gesa. Terlebih lagi, dia sebenarnya menelepon saudara Fan. Ledakan. Suasana hatinya tiba-tiba terasa seperti gedung tinggi yang runtuh. Saudara Fan. 2 kata ini, bagaikan kutukan yang haus darah, terngiang-ngiang di telingaku sejak lama. Bahkan Jiang Wuxian memanggilnya saudara Fan, yang menunjukkan bahwa pria ini luar biasa. Kepala Baleli menatap Chen Fan dengan susah payah. Wajahnya yang bersudut memancarkan keagungan yang mengerikan seperti seorang kaisar. Dia ingin berteriak agar berhenti, tetapi rasanya seperti ada tangan yang menyumpal tenggorokannya, membuatnya tidak dapat berbicara. Celepuk. Guru Li berlutut tegak di tanah, saudara Fan, maafkan saya buta, maafkan saya, mohon maafkan saya. Ketika lebih dari 50 orang melihat pemandangan ini, mereka semua berlutut di tanah. Jiang Miao melotot ke arah Guru Li dengan kecewa, lalu menamparkan dirinya sendiri 2 kali dan berlutut di tanah. Detik berikutnya, matanya merah dan dia berharap bisa menembak Wang Jie sampai mati. Karena, si idiot Wang Jie itu begitu haus darah sehingga dia bahkan tidak menyadari bahwa mereka semua berlutut di tanah dan dialah satu-satunya yang masih mengarahkan pistol ke Chen Fan. Ah! Wang Jie haus darah dan meraung. Kemudian dia mengarahkan senjatanya ke depan dan mengarahkannya ke dahi Chen Fan. Chen Fan, kamu mencoba bersikap sombong padaku lagi. Sekarang, saya punya pistol di tangan saya. Saya perintahkan Anda untuk segera meminta maaf kepada semua orang di sini. Jika kau ingin melumpuhkan kaki dan tanganmu lagi, dan berteriak, ayah, 100 kali, jangan salahkan aku karena menembakmu. Menabrak. Jiang Miao dan Hall Master Li berkeringat deras, membasahi pakaian mereka. Mereka awalnya ingin berteriak, sialan Wang Jie, tetapi karena di mana Chen Fan berada, mereka tidak berani mengatakan apapun. Chen Fan menatap Wang Jie sambil tersenyum tipis, kamu ingin aku memotong kaki dan tanganku sendiri, lalu memanggilmu ayah 100 kali. Minta maaf lagi pada semua orang di sini. Atau kau akan menembakku? Tidak, kata Wang Jie dengan marah. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Chen Fan menyingkirkan pistol di tangan Wang Jie dan berkata sambil mencibir, lihat ke belakang, apakah mereka berani menerima permintaan maafku? Wang Jie menoleh ke belakang dengan ragu. Detik berikutnya, dia ketakutan setengah mati, dan wajahnya langsung pucat pasi, seolah-olah seorang vampir telah menyedot semua darahnya. Karena, Hall Master Li, Jiang Miao, dan lebih dari 50 murid sekte Dewa Bela Diri semuanya berlutut di tanah. Ini,